Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waduh, masih ada ehonya tadi ya. Sorry, habis syuting Cermal. Kalau Cermal itu kan suasananya harus adem, harus slowly, harus kayak melankolis gitu loh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dari dimanapun kalian berada, yang di Indonesia sampai di luar negeri tempat terkecuali saja, dari Sabang sampai Merauke. Sampai nyemprot gue. Pokoknya buat semuanya yang selalu support Mas di kesempatan pagi hari ini. Pagi, iya syutingnya mah pagi. Jam 8 pagi Ki, kita syuting ya. Kayaknya happy banget, Tulus happy. Insyaallah happy, insyaallah. Alhamdulillah happy ya. Sudah tak mau lagi lah berpikir yang tidak-tidak. Insyaallah baik-baik saja, insyaallah akan berbuah baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri Big Tulus Official yang sudah support, sudah memberikan semangat buat Mas. Terima kasih banyak. Yuk, sebelum kita lanjut sapa-sapa, kemudian pembahasan topik hari ini, kita berdoa dulu buat hari ini ya. Ya Allah, semoga untuk yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga untuk yang belum punya rezeki segera diberikan rezeki yang melimpah ya Allah. Semoga yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, semoga kau limpahkan jodohnya ya Allah. Jangan banyak-banyak tapi ya Allah satu aja ya Allah, yang benar-benar ya Allah. Terus untuk yang belum bekerja, semoga lekas diberi kepekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah berikan rezeki yang melimpah, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Satu lagi ya Allah, untuk yang sedang dalam permasalahan, semoga Allah berikan solusi atas permasalahannya dan menjadikan masalah itu menjadi baik lagi. Amin 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 ya rabbal alamin. Sudah didoakan? Sudah subscribe apa belum? Belum? Yaudah, Mas hitung dulu. 1 2 3 4. Terima kasih orang baik. Kira-kira ini hari ini kita mau bahas apa sih Mas Tulus? Aduh, ada sebuah cerita menarik yang Mas T terima kemarin dari seorang ibu dan bapak yang diusir sama anaknya sendiri ya. Tapi beliau tidak mau disebutkan. Saya sudah izin sama beliaunya. Pak, Bu, kalau misalnya saya angkat di vlog boleh atau tidak? Karena ternyata ada jin yang memang kerjaannya itu khusus memisahkan ataupun memecah belah silaturahmi. Dan itu tuh nyata adanya guys. Dan ini kita bakal bahas. Kita bakal kasih ulasan nanti. Tapi sebelumnya kita bakal sapa-sapa dulu untuk yang ada di Papua sana, buat Pak Sam bersama rekan-rekan kerjanya di Timika. Selamat bergabung ya. Semoga selalu sehat, diberikan kemudahan kelancaran selalu buat Pak Sam di sana. Kemudian untuk yang ada di Makassar ya, untuk yang punya Toraja, kemudian Makassar, yang Sulawesi maksudnya, yang punya Toraja, Makassar, Poliwali Mandar, Maros, kemudian yang ada di Palu, Kendari, dan juga untuk Manado dan juga Ambon di sana ya. Apa namanya? Toli-toli ya. Toli-toli itu daerah mana teman-teman? Makassar Ki. Oke, Sulawesi. Jadi ada juga yang dari Toli-toli kemarin dia kabari ya. Kok namanya kok Toli-toli? Kok kayak aku pernah kenal gitu loh Toli-toli itu. Tapi siapa ya? Terus yang ada di Kalimantan Timur, Selatan, Barat, Tengah juga semua di sana, ada di Pasir, Palangkaraya, kemudian Pontianak, Balikpapan, terus Sambas, Berau, sama yang di Bontang. Semua yang di Kalimantan semoga selalu sehat ya. Berlanjut untuk yang punya Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian bener. Padang, Bengkulu, Jambi, terus Sumatera Selatan, Palembang,
Pekanbaru Riau, dan juga untuk yang ada di Bangka Belitung dan juga Lampung ya. Berikut untuk yang ada di Cilegon sana, untuk yang punya Banten ada Serang, kemudian dari Merak, dan juga untuk Gunung Santri ya. Berlanjut lagi untuk yang punya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemudian yang ada di... Itu suara apa sih? Oh, orang lagi ngelas ya. Yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Kemudian yang ada di Bandung, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, terus Banjar juga di sana ada ya. Cirebon, Indramayu. Halo Indramayu. Karena mamaku punya kebun di sana, akhirnya aku Indramayu mulu yang tak ingat-ingat pokoknya ya. Buat orang-orang Ami, sehat selalu ya Pak Ilyas dan keluarga besar di sana. Aku pagi-pagi minum teh, gulanya kebanyakan guys, jadi agak di leher itu kayak nyelap, jadi maunya batuk gitu, jadi mohon dipersori ya. Kemudian berlanjut lagi tuh yang punya tadi Cirebon, udah Cirebon, Indramayu ya. Untuk yang punya Tegal, Cilacap, ada Mas Arya Kreasi, ada Mas Ari Johari di sana, Mbak Eni, kemudian Pak Ali yang punya Pemalang, Purwokerto, keluarga besarnya Pak Sem yang punya Purwokerto, buat Bobby dan juga teman-temannya di sana. Lalu buat Bude juga, buat Mama juga, buat mamanya Pak Sem ya, sehat selalu ya Mak. Semoga Allah bersama Mama terus, amin ya Allah. Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, kemudian di sana juga ada yang dari Wonogiri, Klaten, Pati, Jepara, terus Ragen juga, Magelang, Solo, Boyolali, kemudian Jogja, Sleman, Depok. Di Jogja ternyata ada Depok juga, tapi namanya Depok Sleman. Bener gak sih? Daerah Depok itu Kabupaten Sleman. Kalau nggak salah gitu ya. Dipersori kalau misalnya salah. Oke. Kemudian yang di Malang, Jombang, Sidoarjo, Ponorogo, Mediun, Nganjuk, Sidoarjo, Gresik, Ngawi, Blitar, Surabaya, Banyuwangi, sama Madura. Oke, bener ya. Kemudian aduh ya Allah. Kemudian lagi untuk yang punya kawasan di Malaysia, tanpa terkecuali saja buat Mbak Angel, Mbak Sangkuriang, Pak Abdullah juga di sana, ada Bang Nikori juga ya, Nikeri apa Nikori gitu kalau nggak salah. Abangku di sana sehat selalu ya. Kemudian untuk yang ada di Singapura buat Pak Muhammad Yahya, Mbak Haryanti, yang di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, kemudian yang ada di Jeddah, Arab Saudi, Los Angeles, Jerman, kemudian Swiss, dan juga untuk yang ada di Sydney. Kakakku Ajija yang punya Brunei Darussalam, semoga selalu sehat, Allah berikan kemudahan untuk kakak ya, rezeki melimpah, kesehatan badan, kesehatan segala sesuatunya disehatkan, amin ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Qatar juga di sana terakhir ya, pokoknya semuanya yang sudah subscribe Mas Teh dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri sampai yang TKW yang memang sudah berpindah ke sana, semoga Allah mudahkan segala urusan baik kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan segala sesuatunya, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Terima kasih sudah selalu support, sudah selalu menyemangati Mas Teh. Sebelum kita bahas pembahasan hari ini, kita lanjut dulu untuk membacakan beberapa komentar yang sudah masuk di YouTube Studio ya. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Teh Yuliantin, terima kasih banyak. Ada Muda Sriaton, Balai Diswit di sana. Kak Ajijah juga terima kasih, katanya cantik lah Dek Nisma Dek. Akak tak salah Kak ngomong si Nisma cantik. Akak kurang tidur mungkin ya, makanya bilang Nisma itu cantik. Kemudian jahat. Wah, kakak baru nonton Dut, dapat info di share katanya ada pasien RSJ kabur, kok tahu-taunya yang kabur ada di awal di vlog lu ya? Nisma itu Pak Sam, lu nggak boleh kayak gitu Nisma. Ya Allah Nisma, serius loh, kabur terus jadi vlog gue. Yang mana? Apabila Anda mau kalau kata Nisma, gue tuh nggak tahu ya, gue tuh kenapa ya? Lu ketawa, gue ketawa, lu nangis, gue nangis. Kayaknya lu PA deh. Ada Mas Juperi. Ya Allah ya Rabb. Minum gula guys aku, kebanyakan tadi bikin tehnya. Juperi Eri, semoga cepat sembuh. Amin 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 Allahumma amin ya robbal alamin. Terima kasih Juperi Eri doanya. Kemudian Zainuri 76, fenomena di Tuban Mas Teh pertanda apa ya? Nanti coba dicek dulu videonya ya. Ada Imam, tarik Mas, tarik semongko. Iya, kemarin bikin vlog ya guys, ceritanya ke Central Park.
Tahu nggak? Akhirnya nggak bisa belanja, guys. Gue pengen foto-foto ke atas aja nggak dikasih sama security-nya karena udah tutup, tau nggak lo? Dan udah malam banget, dan gue tuh datangnya udah jam 8. Transmartnya tuh udah nggak buka, dan gue tuh nggak bisa masuk, tau nggak lo? Pusing nggak sih? Gue kalau nggak pakai kacamata kotok. Cuman Nisma bawel. Lu kalau nggak pakai kacamata, ada pantulan cahaya Tulus gitu. Cuman gue kalau nggak pakai kacamata kotok banget tuh. Jadi situ aja muka gue blur. Dan ternyata guys, aku nggak jadi belanja dan orangnya minta duitnya ditransfer balik dan ternyata aku nggak transfer balik. Bodoh amat, si bedul biar ngamuk sama gue. Ada dari Jepang Mas Reno Rutio. Halo Mas Reno. Aduh, ada dari Jepang juga. Jenengan di Jepang pasti kerja ya Mas ya. Kalau dapat duit bagi-bagi aku ya Mas. Buat nasi bok maksudnya. Terus langsung dibahas Mbak Lady Sweet di sana. Mbak Kezia Arsy, terima kasih, sehat-sehat Mas Tulus, amin ya Allah. Bunda Sriatun juga ada Bunda Endang Susantini. Ini yang suka saus-sautan sama Pak Sam. Terus Mbak Lady Sweet juga hitungan Jawa Mas, tapi jare makku sudah lewat asar itu sudah hari selanjutnya. Alam buh aku ora ngerti. Manut wae wis. Masya Allah, tabarakallah. Terima tantangannya Mas Teh, beli perangkat GoPro, menunggu videonya. Siap, Mbak Ika. Perangkat GoPro larang banget loh Mbak. Ya Allah, gaji gue 1,4 naik tanggo tuh. Aku sudah cek ya, harga GoPro yang buat pegang itu, yang tripod itu 1,2 itu paling standar. Itu paling standar murah, itu gimbal yang paling standar. Gajiku YouTube 1,4. Karek dong atau saya bure. Aku kan mau haul mamaku Mbak Ika bulan 12, jadi mulai sekarang aku harus nabung. Kemudian Mbak Christine, terima kasih banyak. Suruh terima aja. Ya tak terima Mbak, tapi ya begitu. Asik. Kemudian ada Mas Aris 2877. Nanti kita bahas ya Mas kapan-kapan ya. Ada sebuah pertanyaan di sini, tapi saya tidak bisa bahas sekarang. Nanti kapan-kapan kita bahas ya Mas ya. Nyimak dari Jember Mas Teh, semoga berkah rahmat Allah melimpah pada Mas Teh dan semua saudara orang baik. Api abadi Merapen mati total sejak 25 September 2020 sampai sekarang. Apakah ini sebuah pertanda gaib dari alam? Mungkin saja alam sedang marah dengan kita. Ada Mahin Asa, kemudian ada Bu Endang lagi, ada Mas Ibnu Batuta. Kalau kata Bu Endang dari tadi duduk aja Mas, kok nggak masuk apa beli gitu? Belum Mbak, kan belum ke ATM, duitnya nggak ada, duitnya di ATM. Aku lo orang kaya, amin. Terus Oke, kemudian kalau kata Nisma nih, lu duduk-duduk doang, lu beli kek, teh botol kek atau gorengan kek. Hello, Central Park ya, gorengan. Hah? Lagi suruh beli aqua botol, teh botol, itu Central Park ya. Ada emang ada yang jual tahu di parkiran. Gue pernah saking situ udah nggak boleh ngerokok. Gue jalan ke belakang di parkiran, ternyata ada kantin karyawan yang khusus karyawan makan. Ada gorengan nama itu ya. Dede, Mbak Dede mana belanjaannya? Nggak jadi belanja Mbak. Kemudian ada Mas Muhammad Taufik di sana, Mbak Asri. Ada. Ini kenapa sih Taufik? Hukum sebab akibat itu realita bro, tapi kita harus melangkah perlahan atau bahkan berlari untuk mengingat masa lalu yang penuh dengan kecewa dan kegagalan. Percayalah, setiap jalan yang lurus selalu ada kerikil tajam yang membuat kita tersandung dan bahkan terluka. Bagaimana cara kita menyikapinya agar tetap bertahan walau menyakitkan, tetapi tetap semangat bro. Orang sukses adalah orang yang bisa bangkit dari keterpurukan. Amin. Insya Allah aku bisa ya Nang ya. Insya Allah aku bisa, insya Allah Allah bantu aku. Ya, kalau Allah tidak membuat semua menjadi baik, setidaknya Allah membuat aku kuat saja lah. Intinya doaku itu ya. Mas Fanan di sana juga terima kasih. Kemudian ada Mas Hadari Ilyas juga. Ini nanti tak baca di Cermal aja ya Mas kapan-kapan ya. Siap. Tadi aku udah syuting Cermal Mas, tapi aku nggak nyimak YouTube Studio soalnya aku lupa ya. Kemudian Mbak Lady Sweet, Landung ikut nggak? Landung lagi repot, ada rapat paripurna. Pokoknya beberapa hari ini mereka sedang menyelesaikan sesuatu di luar Jawa. Kemudian Dut sedih amat sih, Ted kan si Nisma kan nangis lagi nih, udah dia pasti nonton Cermal gue. Aduh. Mas Hadari Ilyas terima kasih ya Mas, nanti saya baca untuk segmen Cermal berikutnya ya Mas ya, untuk ceritanya sampean ya. Di sini terima kasih banyak. Bapak Muhammad Tehe juga terima kasih. Beberapa wejangan dan juga ceritanya sudah saya sampaikan, sudah saya baca untuk segmen Cermal nanti malam. Untuk yang Bapak sampaikan saya. Kemudian yang disampaikan sama Genduk Cantik yang dari Jogja juga sudah Mas Teh baca, tapi di segmen Cermal. Jadi tayang nanti malam ya.
ada beberapa komentar ataupun semangat dari beberapa subscriber, tapi dalam hal ini mereka menyampaikannya melalui kata-kata semangat dan juga doa tentunya ya. Contohnya yang satu ini yang dari tadi pagi, aduh sudah tidak ada. Oke, fix, sudah dihapus. Berarti sudah tidak bisa Mas Teh sebutkan lagi. Tadi pagi ada yang gini, bangun, minum vitamin, bla 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 bla. Belum aki-aki. Bangun, udah jam segini, bangun mengais rejeki. Tahu kan siapa? Yang pantunnya begini. Ada rambutan di atas nampan. Biar wajahku menawan, tapi mukaku tetap kayak setan. Siapa itu? Tahu kan? Tahu kan karakteristiknya itu siapa yang aku sebutin? Asik. Cinisma ya? Dude sedih amat sih, buset. Gue balas nih ya. Gue lagi syuting, Paul. Pasti lu nonton ntar. Gue lagi syuting, Paul. Nah, kemarin juga sempat meet up sama dia. Sempat ya gitu, emang aslinya udah gitu sama ya. Gue orangnya bocor, dia bocor. Udah jadi dah tuh. Jadi banget ya. Jadi sempat ada yang bertanya ke saya, Mas T, beberapa kali saya mendapatkan curhatan dari orang tua yang dilawan sama anaknya. Orang tua yang dilawan sama anak-anaknya. Aduh, sampai keringetan loh badanku. Orang tua yang dilawan sama anaknya. Jadi, beberapa hal ini terjadi. Kenapa sih anak bisa ngelawan sama orang tua? Kenapa sih anak ini bisa begini? Nanti kita bakal bahas itu. Kita akan bahas itu. Dan Mas T banyak juga menceritakan sebuah cerita dari beberapa subscriber yang curhat ke Mas T, termasuk salah satu ini yang menurut saya sangat menarik karena di dalam anak ini, jadi mungkin begini teman-teman, bagi sebagian orang, bagi sebagian dari kita berpikir kalau apa yang anak kita lakukan itu adalah gambaran dari perbuatan dari orang tuanya ya. Mungkin saja itu, tapi dalam hal ini saya melihat betul kalau orang tuanya tidak salah. Orang tuanya tidak terlalu dominan mengakibatkan anaknya seperti ini. Jadi ada seorang ibu dan ayah ya, laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri, usianya sudah 58 tahun. Sudah 58 tahun. Alhamdulillah beliau ini alhamdulillah dua-duanya adalah pensiunan ya. Pensiunan dan masih mendapatkan dana rezeki. Dan ada hal yang sedang mereka hadapi, yaitu adalah beliau ini diusir sama anak kandungnya sendiri. Anak kandung ya guys, tolong digarisbawahi, anak kandung. Anak kandungnya mengusir dia karena si anak ini pamit untuk nikah lagi sama perempuan. Dan si perempuan ini sudah ditahuin sama orang tua. Jadi orang tuanya sudah tahu betul seluk-beluk perempuan ini. Kata mamanya sih janda, dan saya sudah dengar banyak Mas Tulus soal cerita perempuan ini karena di kampung perempuan ini terkenal gitu ya. Tapi saya nggak bisa sebutkan daerah mana ya, bukan di Jakarta yang pasti. Lalu karena kesalahpahaman itu akhirnya orang tuanya diusir karena rumah itu memang orang tuanya yang bikin, akan tetapi sudah dialih fungsikan atau dialih namakan, sudah diwariskan langsung ke si anak yang bungsu. Jadi ini anak bungsu sebenarnya, laki-laki anaknya beliau ya. Dan dia gila dengan sesuatu yang disebut perempuan. Perempuan ini katanya cantik. Kalau kata ibunya sih cantik mas, pakai jilbab. Cuman ya kayak gitu. Saya tuh sering dengar-dengar dari orang-orang kalau dia nikahnya sudah 4 kali loh guys. Sudah gagal 4 kali. Dan si istri sah sang suami ini, istri sah sang anak atau menantu ibu dan bapak ini tidak setuju kalau suaminya nikah lagi. Akhirnya si anak ini mengusir orang tuanya. Dan ibu dan bapak ini saat ini sudah berada di salah satu tempat, di salah satu kontrakan. Jadi dia ngontrak, kemudian jualan nasi uduk ibunya. Sudah 58 tahun loh. Mereka tetap harus berjuang untuk hidupnya mereka masing-masing. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki dengan dengan memberikan, masih ada dana pensiunan yang masih bisa dimanfaatkan setiap bulan untuk istilahnya untuk biaya hidup gitu loh. Itu pun ibunya harus tetap berjualan nasi uduk. Saya alhamdulillahnya adalah si mantu ini tetap berkomunikasi dengan ibu, tetap membantu ibunya. Jadi yang nyariin tempat ya mantunya, jadi sampai detik ini anaknya sedang gila dengan si perempuan. Dan istri sahnya pun juga sepertinya sedang tidak digubris. Dan mereka meminta saya untuk melihat sesuatu. Mas, kira-kira ada apa? Mungkin ini sedikit banyaknya jenengan bilang kalau anak itu rusak karena orang tuanya terlalu emosi. Anak itu rusak karena orang tuanya begini. Oke, si ibu dan bapak ini pernah melakukan kesalahan. Betul. Ibu dan bapak ini dulu di awal
anak yang pertama mereka pernah menggugurkan secara sengaja, digugurkan secara sengaja ya. Digugurkan secara sengaja, kemudian setelah digugurkan secara sengaja, akhirnya fine-fine aja, anaknya 3, dan akhirnya yang terakhir ini bungsu. Dan memang ujiannya bapak dan ibu ini memang ada yang dibungsu. Katanya paling susah disuruh ibadah, paling susah disuruh ini, sampai pada akhirnya sudah dinikahkan, terus sempat melihat perubahan, makanya bapaknya sampai, ya sudahlah, kita sudah tua mah, jadi rezeki kita punya anak. Jadi semua hak waris diserahkan ke anak yang terakhir, dibagi secara rata lah intinya. Dan termasuk rumah yang ditempati sama beliau, ibu dan bapak ini sudah dialih-namakan menjadi nama beliau, nama dia, nama anaknya. Sayangnya si anak gila dengan perempuan, minta izin sama ibunya untuk menikah lagi, tapi tidak diizinkan. Akhirnya terjadi selisih paham dan ibunya diusir. Dan memang menurut saya pribadi secara tidak langsung ini adalah sebuah gambaran karma dari apa yang ibu dan bapak lakukan ya. Karena dulu yang anak yang pertama bukan keguguran guys, tapi sengaja digugurkan ya. Sengaja digugurkan, dan beliau tuh bukannya apa-apa. Waktu itu posisinya adalah si ibu ini kan kerja di pemerintahan ya. Bekerja di pemerintahan, lalu ada jangka yang tidak boleh dilawan dulu sampai dia benar-benar menjadi apa gitu lah, aku juga nggak terlalu paham ya. Jadi ada jangka 2,5 tahun untuk tidak boleh hamil dulu, ceritanya itu. Dan waktu itu suaminya juga karirnya bagus, si ibu karirnya bagus. Jadi akhirnya mereka memberi keputusan untuk ya sudahlah kita gugurkan dulu saja. Jadi setelah menikah mereka memang langsung tidak memiliki target untuk, istilahnya mereka menikah itu mereka berpikirnya 5 tahun kemudian ya kita punya anak, atau 3 atau 4 tahun kemudian saya harus punya anak. Tapi untuk saat ini bukan program anak dulu. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah berikan anak, Allah jadikan itu nyawa di perut ibu. Ternyata dengan alasan pekerjaan, untuk alasan karir, alasan sesuatu yang salah, yang hanya duniawi saja, akhirnya si ibu berpikir untuk meninggalkan atau menanggalkan itu, kemudian sengaja menggugurkan. Waktu itu digugurkan, dan kalau menurut cerita si ibu sih ketemu ya, maksudnya dikiret, dikeluarkan dan dikubur secara layak lah intinya. Karena sudah berjalan 4 bulan waktu itu, jadi sudah berbentuk, ada daging kecil gitu. Dan saya melihat memang dalam hal ini sebenarnya yang mau saya ulas di sini adalah jinnya. Jin penyebab retaknya silaturahmi anak dan orang tua ini ternyata banyak sekali teman-teman. Dan satu, Allah jadikan ini sebagai karma untuk orang tuanya. Dan bapak dan ibu ini kenapa minta sama saya? Mintanya bukan minta untuk anaknya lulus sama dia loh guys, tapi mintanya supaya anak saya memaafkan saya. Yang saya kagumi dari si ibu adalah ibu tidak merasakan kalau saya itu salah Mas Tulus, anak saya itu salah udah ngusir saya. Bukan, tapi yang menurut dia salah adalah dia. Saya yang salah membimbing anak saya. Kenapa? Sampai anak saya melawan sama saya. Ini hebatnya si ibu. Saya acungi jempol sama ibu. Ibu tidak merasa ibu benar, tapi ibu merasa justru saya yang salah karena saya mendidik dan ini karma saya. Si ibu merasa kalau ini sudah karmanya dia. Tetapi dalam hal lain, dalam hal ini adalah oke, mungkin ini adalah sebuah karma, tapi di badan si anak ibu ini sudah ada satu bangsa jin yang sejenis dengan si Abdul. Pernah saya bahas soal kalau combrang, si Abdul itu berjenis seperti halnya Abdul. Dan Abdul saat ini sedang berusaha untuk mencoba menetralkan si jin yang memecahkan tali silaturahmi tadi. Kenapa dia memiliki nafsu yang luar biasa terhadap perempuan lain, khususnya para janda? Itu karena di badan si anak ada sesosok genderuwo yang cukup besar. Dan genderuwo ini memiliki nafsu yang luar biasa, untuk nafsu seksnya luar biasa. Dan saya sedang menugaskan ataupun bekerja bersama Abdul saat ini untuk menetralkan si laki-laki ini supaya setidaknya si genderuwo ini tidak terlalu mempengaruhi terlalu parah, atau syukur-syukur bisa kita usir. Jadi bentuknya tuh hampir sama kayak Abdul. Bentuknya, jalurnya, alirannya, jenisnya juga sama. Jadi mereka berjenis genderuwo, mereka berjenis ya manusia berbulu gitulah. Manusia berbulu tapi seperti monyet, seperti kera tapi besar, kayak gorila tapi ya. Kayak kera tapi kalau gorila kan mulutnya begitu. Ini nih kayak monyet tapi badannya kayak gorila gede. Jadi itu yang ada di anak si ibu. Dan memang penghancur silaturahmi terhadap anak dan orang tua kalau hubungannya sudah dengan perempuan ya, itu dapat dipastikan di badannya pasti ada berbagai macam makhluk yang bernama kolo tadi. Kolo itu adalah salah satu clue ataupun salah satu marga dari berbagai macam jenis
jin yang berbentuk genderuwo. Termasuk maaf, saya tidak membuka aib, tapi di sini dulu memang si Abdul itu kan Kolo Combrang nama aslinya ya. Dan dan sekarang sudah diberikan nama Abdul, dikasih nama Abdul sama seseorang, dan alhamdulillah posisinya sudah baik. Dan saya melihat jin yang ada di badan si anak si ibu ini juga sama kayak Abdul, berkoreng, sama kayak banyak koreng di badannya. Dan saya coba untuk menetralisir, tapi dia melawan karena enggak, saya sudah ditugaskan untuk membalas karma orang tuanya. Jadi saya sempat berkomunikasi dengan si jin, si Kolo ini tadi. Nggak boleh ya, Dul? Oh, nggak boleh. Jadi kita tidak bisa membuka komunikasi terhadap dia di sini. Kita sudah berkomunikasi, tapi tidak boleh disampaikan sama Abdul. Jadi sebut saja dia Kolo lah, Kolo bla 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 bla. Jadi saya sudah coba komunikasi dengan dia. Kenapa kamu ada di badan anak ini? Saya bilang, pada dasarnya adalah bukan karena sebuah karma saja, tetapi karena si ibu, jujur ibu pernah menggugurkan salah satu kandungan, kemudian ibu juga pernah memasang pagar rumah. Ceritanya, pagar rumah, karena ibu ini adalah orang yang luar biasa, maaf, memiliki aset, harta yang melimpah, memiliki uang yang banyak, pekerjaan yang bagus, kemudian duitnya banyak, usahanya di mana-mana. Jadi beliau ini memasang pagar di rumahnya, dan ternyata setelah saya korek-korek, saya kodek-kodek, pagar khodam dari pagar rumah inilah yang sekarang ikut sama si anak. Satu sifatnya sama, si anak sifatnya bengal, nggak pernah mau ibadah, jorok persis kayak si genderuwo. Akhirnya cocok mereka berdua. Nah ini teman-teman, makanya saya bilang, mau cari pagar rumah, mau cari pagar tempat usaha, mau cari pengasihan, mau cari penglaris, harus hati-hati. Terkadang kita nggak pernah tahu jalur yang setan gunakan untuk mengusik kita ini banyak sekali. Di sisi lain mungkin kamu kan berpikir, nggak mungkin lah, kan saya pagar rumah. Beda. Terus, lah ini yang buktinya, ini salah satu contohnya. Kamu pagar rumah sudah puluhan tahun yang lalu, tapi setelah beberapa tahun kemudian, ternyata anakmu yang dibayang-bayangi oleh dia. Anakmu yang dibayang-bayangi oleh si khodam yang kamu jadikan pagar rumah tadi. Nah ini yang berbahaya, ya toh? Jadi saya makanya sering berpesan, wis toh, minta pagar rumah tuh sama Allah saja, penglaris tuh sama Allah saja, pagar usaha sama Allah, jangan macam-macam. Karena kalau memang pas banget, delalai, naton anak yang jenengan itu cocok, posisi badan si anak itu bagus, dan dia memiliki beberapa kelebihan ataupun kriteria yang disukai oleh bangsa jin tadi, itu akan jadi jalur untuk mereka beradaptasi, akhirnya berteman. Ya, wes memang dasarnya si Kolo ini jorok, nggak pernah mandi, badannya bau, korengan semua. Si anak si ibu juga sama, narkoba, ngerokok yo iyo, mabuk yo, istilahnya. Makanya kenapa si ibu merasa bukan anak saya yang salah. Saya dulu sibuk cari uang, saya dulu sibuk mengerjakan apa yang mau saya kerjakan, saya sibuk menumpuk rezeki, saya sibuk menumpuk harta, tapi saya tidak perhatikan anak saya lari ke narkoba dan sebagainya. Ini bukan salah dia, Mas, dulu saya yang salah. Jadi dalam hal ini ibu ini minta doanya bukan karena apa-apa. Dia minta doanya adalah untuk supaya si anak memaafkan ibu untuk kesalahan ibu. Itu yang luar biasa, itu yang the best banget, dan itu wow, hebat sekali. Dan saya acungi jempol untuk ibu. Jadi ibu merasa kalau saya itu bukan orang baik, saya itu bukan orang benar, tetapi dalam hal ini saya adalah saya, dan saya harus berubah menjadi lebih baik. Dan itu yang saya acungi jempol dari ibu, ya. Apapun yang terjadi saat ini, teman-teman, kita harus hati-hati. Makanya Mas Teh sarankan untuk kalian yang punya orang tua, punya anak yang bengal, punya anak yang durhaka, yang melawan. Satu, betul kata Pak Ustadz Danu, coba berpikir tentang kesalahan kita di masa lalu. Bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita memperlakukan anak. Kalau kamu sudah merasa bener kok Mas, terus tak awasi, tak nafkahi, tak perhatikan, tak pondokin, tak kasih tahu agama segala macam, tapi tetap bengal, bisa jadi ada jin di badannya, ya. Yang kedua, jenengan memperlakukan apa? Jadi begini, saudaraku, ketika kalian berkeluarga, kalian berkonflik dengan istri dan suami kalian, secara tidak langsung efek negatifnya tuh larinya ke anak. Makanya tiba-tiba anak yang jenengan bisa panas, bisa pilek. Bapak sama mamanya yang berantem, tapi anaknya tuh pilek, anaknya sakit. Itu tuh sangat berpengaruh loh. Jadi memang ini jalurnya Allah, ini kehendak Allah. Tetapi dalam hal ini sebenarnya Allah tuh coba ngingetin gitu loh sama kalian, udah jangan berantem.
Jangan pecah tali silaturahmi suami sama istri. Anakmu dibikin sakit, bukan dibikin sakit, tapi kebetulan sakit dan dimanfaatkan Allah untuk mengingatkan kamu, tapi kamu tidak sadar dalam hal itu. Sebenarnya apapun yang terjadi sama anak jenengan itu pasti ada hubungannya sama jenengan. Entah itu dosa masa lalu, entah itu jenengan lagi berantem, entah jenengan pikirannya lagi kalut, atau bapaknya lagi pusing, anaknya nangis saja. Ada juga bapaknya lagi selingkuh, anaknya nangis saja di rumah. Itu tuh banyak sugesti-sugesti seperti itu. Dan itu nyata. Itu tidak bisa ditutupi, itu sudah naluri teman-teman. Jadi tapi bagaimana Mas Tulus ketika saya sudah punya anak, saya rasa saya tidak punya kesalahan di masa lalu, saya sama suami adem-adem ayam aja, tapi saya menafkahi dia, tapi saya kenapa kok anak saya tetap ngelawan sama saya? Coba diruqyah, coba didoakan, coba minta doa, kemudian diruqyah, atau sesimpel ini saja. Allah sedang menjadikan anak sampai itu sebagai ujian. Jenengan harta oke, lancar. Sehat oke, karir oke, semuanya oke. Jenengan beriman kepada Allah, luar biasa beriman. Kalian tahu, semakin kita beriman, Allah akan semakin sayang. Bagaimana wujud sayang Allah kepada kita? Semakin menggoda kita, semakin memberikan kita, semakin membawa kita, semakin membuat kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, Allah akan semakin mendekatkan kita dengan sesuatu yang jelek sebenarnya. Untuk apa? Untuk menguji. Kalau toh jenengan semakin disayang, sebenarnya Allah akan semakin menguji kalian loh. Kalau toh nggak bisa dapat dari segala macam, suami nggak selingkuh, suami baik-baik aja, ibadah bagus, sedekah bagus, anak yang dibikin susah. Untuk apa? Untuk ujian kita. Semua ini proses dari Allah. Semua ini Allah kehendaki untuk terjadi karena sebuah proses gambaran untuk diri kita. Jadi sabar ora aku yang ngadepi iki. Sabar atau tidak kamu menghadapi anak kamu yang seperti itu. Anak keterbelakangan mental, anaknya yang cacat, anaknya yang idiot, anaknya yang macam-macam, anak yang durhaka. Jadi kalau misalnya dia durhaka karena dia keterbelakangan mental, kalau saya rasa mungkin kita akan berpikir, ya namanya anak begitu. Cuman kalau anaknya sudah badannya bagus, normal, akademisnya baik, segala sesuatunya baik, tapi ngelawan sama orang tua, itu tuh memang nyakitin hati banget. Itu tuh nyelekit di hati dan itu tuh nggak bikin sebagian orang justru nggak nyaman dalam hal itu. Karena terlalu teman-teman, terlalu nyakitin hati gitu loh. Kalau kita berpikir, oh iya ya, ternyata manusia ini begini, oh orang tuh begini, oh begitu, begini. Akhirnya akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian sebutkan di sini adalah, saya salah ya? Saya punya masa lalu apa ya? Gitu-gitu. Dan satu hal lagi, di setiap anak yang melawan orang tuanya, itu sudah dipastikan ada psikolog tadi. Dan kalau anak sudah melawan sama orang tua, itu dapat dipastikan dia akan, kalau perempuan dia akan lebih gila dengan laki-laki, kalau laki-laki dia akan lebih gatal terhadap perempuan. Jadi makanya kenapa anak-anak durhaka ini, sesuatu yang suka memecahkan tali silaturahmi antara anak dan orang tua, ini selalu yang berjenis genderuwo, selalu yang berjenis kolo ini tadi. Jadi hati-hati betul. Makanya kita tuh kalau mau apa-apa mbok yo baca doa, pergi kemana-mana baca doa, supaya anak kita tidak ditempelin genderuwo itu. Kalau anak kita ditempelin genderuwo, selain dia durhaka, dia akan memiliki nafsu seks yang luar biasa, sehingga dia akan, banyak yang cerita sama saya itu, anakku ngelawan Mas Tulus, main perempuan udah banyak banget. Itu yang laki-laki. Yang perempuan ada juga, Mas Tulus anak saya nakal, dia tuh suka banget ganti-ganti laki-laki. Itu sebenarnya mereka tuh ada kolo namanya. Jadi sebutan untuk jin yang suka merusak silaturahmi antara orang tua dan anak, saudara sekalipun, itu biasanya si kolo itu tadi. Kalau dia sudah dia sudah memiliki kedurhakaan tinggi terhadap orang tua, sudah dipastikan dia memiliki nafsu yang cukup tinggi juga, dan sudah dipastikan yang di dalam badan itu pasti genderuwo. Pokoknya sejenis genderuwo, udah itu aja. Kolo itu tadi. Boleh nggak sih Dul sebutin Dul? Jangan. Si kolo titik-titik. Jadi kalau jenengan merasa memiliki anak yang durhaka, tapi dia malah senang main perempuan, durhaka perempuan tapi senang pacaran sama laki lebih banyak daripada sebelumnya, terus makin jadi bukannya makin bisa diomongin. Apa tips dari Mas Teh buat kalian? Coba dengerin Mas Teh. Pertama, taubat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, coba minta maaf kepada Allah atas semua yang sudah jenengan lakukan di masa lalu. Yang ketiga, ampuni diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Maafkan diri sampean sendiri. Karena biasanya orang tua ketika dia memiliki masa lalu yang salah, aku bener Mas,
Aku bimbingan aku nggak bener. Aku kebangetan ngejar harta, akhirnya anakku terbengkalai. Aku nggak bener, Mas. Dia akan terus menyalahkan dirinya sendiri. Itu harus dirubah, ya. Kemudian lepaskan dendam, lepaskan segala sesuatu. Jadi kita awali dari diri kita dulu. Setelah diri kita sudah benar, sudah proses tadi sudah berjalan, kemudian coba berdoa kepada Allah, minta sama Allah, minta solusi sama Allah, minta doa kepada Allah supaya apapun yang di badan anaknya ini kalau membuat saya jadi lebih sakit lagi karena kelakuan anak saya, tolong ya Allah. Dan satu hal lagi, coba dekati anaknya, coba elus anaknya. Coba dekati anaknya waktu lagi mau tidur. Cari posisi terbaik, gunakan naluri kalian, baca bismillah, minta doa sama Allah. Ya Allah, saya mau nemuin anak saya secara diam-diam. Saya pengen ngobrol baik-baik, semoga anak saya mengerti. Elus rambutnya. Le, Ndo, udah tidur? Dari mana tadi? Tadi kemana? Terus ngapain aja, Le? Udah makan belum, Nang? Jadi dibikin nyaman dulu di posisinya. Setelah dibikin nyaman baru dikasih tahu, Le, kamu kan udah gede, ibu juga udah tua. Gimana maunya? Mau kayak gini terus? Ibu mau sampai kapan? Ibu kan udah tua, Le. Ibu nggak tahu sampai kapan hidupnya. Masa kamu mau jadi kayak gini terus? Jadi ada sebuah poin yang jenengan tegaskan ke dia, tetapi dengan cara yang pelan, dengan cara yang lembut tapi majleb gitu loh, langsung kena di hatinya dia. Itu tips dari Mas T. Kemudian secara harfiahnya boleh gunakan minyak bidara atau daun bidara, ya. Mas T kebetulan jual bibit bidara sama minyak bidara. Kalau berminat di deskripsi itu ada nomor WhatsApp sama alamat Instagram, ya. Langsung DM saja. Boleh definisikan gunakan daun bidara tadi, cari beberapa lembar yang kalau bisa sih ganjil ya. Itu sunnah Nabi ganjil. Jadi ada 11 ke atas, 11, 13, 15, 17 begitu. Kemudian dikasih garam 3 sendok, garam kasar kalau ada, dijemur dulu sebentar 2-3 menit, kemudian dicampurkan dengan air hangat, dibak kayak gitu. Kemudian dikasih daun bidara, kemudian jenengan mandikan anak sampean. Syukur-syukur anaknya nih kesadaran kalau dia, Le, mama mau mandiin kamu ya, Le, biar jadi lebih baik lagi ya, Le. Syukur-syukur itu anaknya mau. Kalau anaknya mau, saya rasa ini akan lebih bagus lagi. Yang mendoakan mamanya, yang mandiin mamanya itu lebih bagus. Sangat-sangat lebih bagus ya. Mandikan, kemudian daun bidara, kemudian garam dicampur dengan air hangat, dimandikan, baca bismillah, kemudian baca syahadat, istighfar, sholawat, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, anakku nih, jenengan yang doa, ibunya yang doa. Dan percaya atau tidak, doa paling diijabah sama Allah itu untuk anak adalah doa ibu. Jadi makanya sampai harus setulus mungkin mendoakan beliau, mendoakan anak ibu, kemudian dimandikan secara bersih. Dan itu bisa dicoba berkali-kali dalam 1 minggu, mungkin 3 kali seminggu, nanti lama-lama seminggu sekali, lama-lama sebulan sekali. Dan sambil diomongin, ayolah Le, jadi baik lagi Le, masa iya sih mau kayak gini terus. Jadi ada bahasa-bahasa yang saya rasa ada bahasa antara ibu dan anak yang bisa kalian jenengan tempuh kok dengan itu ya. Lalu yang terakhir mungkin boleh dicoba mengkonsumsi minyak bidara. Dan alhamdulillah banyak yang sudah berhasil juga, banyak yang sudah mendapatkan mengalami atau mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi minyak bidara itu. Jadi teman-teman yang tertarik silakan, karena kebetulan alhamdulillah stok ada 28 piece dan kemarin sudah saya kirim ke Kediri kalau nggak salah ya. Ke Mbak Ngainun itu kemana? Pokoknya saya kirim ke Mbak Ngainun untuk minyak bidaranya kemarin. Jadi masih tinggal 27, masih ada 27 box lagi ya. Oke. Siap bos. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini juga pengen ikut berdonasi, pengen ngobrol sama Mas T, kan ada tuh di Instagramnya ya, ada WhatsAppnya, boleh lah cerita-cerita nggak apa-apa. Yang penting syaratnya cuma satu, sabar. Untuk pembalasannya sabar. Ada yang sampai 1 bulan baru Mas T jawab. Kadang-kadang Mas T tuh kayak, kadang setelah Mas T lihat tanggalnya, ya Allah Mbak, maaf Mbak, sudah lama banget ya nggak saya balas. Jadi kayak aku tuh ngerasa bersalah sendiri. Ya Allah, sebulan jir baru gue balas. Cuman ya gimana ya, hanya itu yang bisa Mas T lakukan. Dan teman-teman yang di sini mau bergabung, ikut berdonasi dengan kita, ingin berdonasi untuk membantu kita untuk berdonasi nasi box ya, monggo. Bisa ada di deskripsi, link deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Monggo langsung transfer saja. Kita hargai satu nasi box itu 10.000. Jadi kalau jenengan mau donasi 10 nasi box berarti 100.000. Mau donasi 20 nasi box berarti 200.000. 5 nasi box berarti 50.000. Monggo kerso saja ya. Semoga Allah limpahkan rezeki kalian. Ayo berlomba-lomba menuju kebaikan, karena alhamdulillah sudah terkumpul 1,5-an ya, 1,5 juta. Jadi sudah 150 box untuk nasi box di bulan ini. Kalau teman-teman mau ikut berbagi lagi, mau ikut nyumbang lagi sama kita, boleh banget, sangat-sangat diperbolehkan. Jadi
sangat kami tunggu, sangat kami harapkan untuk teman-teman yang mau bergabung memberikan bantuan dan donasinya untuk membantu kami dalam menyalurkan nasi box ya. Sambil kalian benar-benar request lagu, kemudian nanti request lagu itu juga menghasilkan donasi loh. Request lagu itu menghasilkan donasi. Jadi 50% dari saweran yang saya terima dari requestan lagu itu saya alirkan ke donasi. Jadi misalnya Mas Teh saya request lagu bla 100.000, 50 saya ambil, 50 saya masukin donasi. Jadi dengan jenengan request, dengan jenengan nyawer juga itu sebenarnya berdonasi. Kalau mau langsung donasi, boleh langsung memberikan donasi langsung ke mereka juga nggak masalah, langsung transfer juga nggak masalah. Tapi kalau sudah transfer, konfirmasi ke Mas T. Mas, tadi saya transfer buat sedikit nasi box ya. Semoga yang berniat-niat untuk memberikan donasi hari ini ya Allah, yang sudah memiliki niat untuk memberikan donasi, semoga Allah limpahkan rezekinya sehingga benar-benar berdonasi. Amin ya Allah. Oke, teman-teman, kurang lebih itu tadi, semoga bisa diambil hikmah dan juga cerita pelajaran dari cerita ini, dan semoga Allah memberikan kita anak-anak yang soleh-soleha, yang tidak seperti yang dialami berbagai macam orang tadi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang Anda memiliki anak-anak kebutuhan khusus, anak yang luar biasa, anak itu tidak kurang, anak itu tidak sakit, anak itu anak yang baik, anak luar biasa. Jadi itu anak itu adalah amanah dari Allah. Bagaimana cara jenengan menyikapi, bagaimana cara jenengan menyikapi, kemudian menjaga, kemudian menahan amarah, kemudian menikmati apa yang Allah berikan itu dengan bisa membuat sampean menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya. Jadi pada sebelumnya, dan terus menjadikan anak ini sebagai berkat. Jadi jangan anggap anak ini sakit, jangan anggap anak ini salah, tapi anggaplah anak ini adalah anak luar biasa yang menjadikan diri sampai lebih kuat, lebih hebat lagi dalam mengarungi kehidupan ya. Terima kasih banyak sekali untuk teman-teman. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Mas Teh mau pamit dulu, mau sarapan dulu sebelum ngaji, ntar keburu ngaji. Aduh, agak-agak pecah konsentrasinya Mas Teh ya, karena terlalu berisik di sini. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, di-share kalau penting. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga rezeki melimpah untuk hari ini. Sampai jumpa, dadah orang baik. Saranghe, masih saranghe nggak? Sini.